Oke, selamat datang di kuliah Matematika Bisnis pertemuan yang keempat. Kita akan bahas mengenai barisan. Tapi di buku ini kata barisan itu menggunakan deret, gitu ya. Jadi saya akan revisi sedikit gitu ya. Jadi kita mulai dengan yang namanya barisan. Nah, barisan yang dibahas di buku ini dibagi menjadi dua gitu ya. Yang pertama ada barisan hitung dan oke. Bahasnya itu barisan dan deret. Barisan hitung, untuk barisan kita bahas barisan hitung dan barisan ukur. Nah, nama lain dari barisan hitung itu adalah aritmatika, barisan ukur itu adalah nama lainnya geometri. Kita mulai dari yang nomor satu, ya, barisan aritmatika. Nah, yang namanya barisan aritmatika itu adalah barisan aritmatika itu adalah gitu ya, barisan yang selisih antara dua bilangan berurutan, barisan yang selisih antara dua bilangan berurutannya berjumlah sama. Barisan yang selisih antara dua bilangan berurutannya sama. Gitu ya. Sini contoh, misalkan kita punya barisan. Nah, ini kan kita lihat, kalau kita cek selisih ini kan, ini plus 2 ya. Ini plus 2, ini plus 2, ini plus 2, dan seterusnya. Nah, ini salah satu contoh dari barisan aritmatika. Gitu ya. Terus misalkan yang sederhana. Gitu ya. Nah, ini kan juga sama ya. Ini bedanya 1. Itu barisan aritmatika ya. Kalau kita lihat, selisih antara dua bilangan berurutan sama. Contoh yang di atas itu plus 2. Selisihnya gitu ya. Selisih berarti yang besar kurang yang kecil. Gitu ya. 3 kurang 1, 2. 5 kurang 3, 2. Dan seterusnya. Begitu juga dengan yang di bawah. 2 kurang 1, 1. 3 kurang 2, 1. Dan seterusnya. Begitu. Nah, kalau kita bahas ini, nah misalkan pertanyaan gini, kita punya barisan seperti ini. Kita ditanya, kalau ditanya suku ke-16, oke lah ya, masih bisa kita cari. Ini ya, kita tambah-tambah 2 sampai 16 kali. Gitu kan ya. Pertama, ini tambah 2, terus kita tambah 2, dan seterusnya gitu. Nah, pertanyaannya, kalau ditanya suku ke 1600, itu bagaimana caranya? Kan tidak mungkin kita akan menjumlahkan terus. Nah, oleh karena itu diberikan rumus umumnya. Gitu ya, rumus umumnya. Itu rumus umumnya seperti ini ya. Yang pertama yang Anda butuhkan untuk menentukan rumus umumnya adalah suku pertama. Gitu ya, atau pakai notasinya di sini biasanya A. Dan bedanya atau selisih antara dua suku berurutan. Jadi kalau kita mau tentukan suku yang ke N, gitu ya, atau di buku digunakan SN. S untuk suku, N suku ke N. Itu adalah apa? Suku pertama A ditambah N kurang 1 dikali beda. Gitu ya. Berarti kalau yang nomor bagian atas ini A-nya itu 1 gitu ya, ditambah ya N kurang 1 dikali bedanya 2. Berarti apa nih? 1 ditambah 2N min 2. Berarti kita dapat 2N minus 1. Gitu ya. Ini untuk yang di sini. Untuk yang di sini, ya berarti SN-nya adalah apa? Suku pertamanya 1, bedanya 1 ya. Tn kurang 1 dikali 1. Berarti kita punya 1 ditambah N min 1 sama dengan N. Begitu cara mencari rumus suku ke N. Berarti kalau ini suku ke 1600 ya berarti tinggal kita cek ya, 1600 ya berarti 2 kali 1600 dikurang 1. Jadi ya 3199. Seperti itu.
Nah, ini untuk barisan aritmatika atau barisan hitung. Nah, kemudian kita masuk kepada deret aritmatika. Gitu ya. Deret aritmatika. Nah, kalau deret aritmatika itu artinya apa ya? Jumlahan dari unsur-unsur pada barisan aritmatika. Gitu. Jadi dijumlahkan. Misalkan kita punya barisan 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13. Ini barisan aritmatika ya, dengan bedanya 2. Gitu ya, dan seterusnya. Nah, ini kalau kita lihat, kalau kita tanya rumus suku kesekian, kita sudah bisa jawab ya. Nah, sekarang pertanyaannya kalau ditanya jumlah dari 5 suku pertama. 5 suku pertama artinya ya dihitung dari suku pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Oke, 1 tambah 3, 4. Gitu ya. Di sini, ini tambah ini 4. 4 tambah 5, 9. 9 tambah 7, 16. 16 tambah 9, 25. Oke, kita dapat notasinya di sini J ya. Jumlah suku. 5 suku pertama, itu notasinya J5 adalah apa? 25. Oke, bisa kita jumlahkan. Sekarang pertanyaannya, kalau kita diminta jumlahan suku ke 1000. J1000 berarti apa? Jumlahan 1000 suku pertama. Atau penjumlahan dari suku pertama dan suku kedua sampai suku ke 1000. Nah, pertanyaannya bagaimana? Nah, ternyata untuk deret aritmatika ini juga ada formulanya. Gitu ya. Di sini pakai notasinya J. J buat jumlah. Gitu ya. Jadi kalau jumlah suku ke N itu adalah apa? Setengah dikali N, terus dikali apa? Suku pertama ditambah suku ke N. Gitu ya. Jadi seperti itu. Oke, jadi kalau ditanya J1000, berarti apa? Oke, kalau kita ditanya J1000 berarti ya setengah dikali 1000 dikali apa? Ya suku pertama ditambah suku ke 1000. Setengah kali 1000 ya 500 gitu ya. Terus dikali suku pertamanya apa? 1. Nah, suku ke 1000 kita cari. Suku ke 1000 itu apa berarti? Ditambah, tadi sudah ada rumusnya kan? Berapa rumusnya? 2N kurang 1 kalau tidak salah ya. Oke, berarti tinggal apa? 2 kali 1000 kurang 1. Berarti apa nih? 500 dikali 1 ditambah 2000 kurang 1. Ini habis, berarti kita punya apa? Ya 500 dikali 2000. Dapatnya apa nih? 5 kali 2, 10. 0, 3, 4, 5, 6. Dapat jumlahan 1000 suku pertama berapa? 1 juta. Selesai. Gitu ya. Itu untuk barisan dan deret aritmatika. Nah, setelah ini kita masuk kepada apa? Yang namanya barisan geometri. Nah, kalau barisan geometri itu adalah barisan yang apa? Yang perbandingan antara apa? Dua suku yang berurutan itu bernilai sama. Kalau tadi selisih, sekarang perbandingan. Contoh. Nah, kalau kita lihat ini, gitu ya, perbandingan ini dan ini kan, apa nih? Kali 2 ya, ini dengan ini juga kali 2. Kali 2, kali 2, kali 2, kali 2. Artinya apa? Kalau kita bandingkan 64 dengan 32, 64 bagi 32, 2. 32 bagi 16, 2. 16 bagi 8, 2. 8 bagi 4, 2. Dan seterusnya. Gitu ya.
Terus kalau misalkan kita punya gitu ya, kita punya nah ini kan kalau kita lihat ini berapa nih? Ya, ini kali 3 ya. Kali 3 kali 3 kali 3 gitu. Nah, ini maksudnya perbandingan antara dua suku berurutan itu bernilai sama. Nah, sekarang sama seperti tadi. Rumus suku ke N-nya juga ada. Notasinya sama, SN. Itu apa? Notasinya ya suku pertama dikali beda pangkat N kurang 1. Contoh yang ini. Gitu ya. Itu tadi bintang. Ini misalkan bintang 2. Contoh ya, kalau di bintang berarti apa? SN-nya apa? Suku pertamanya 1 dikali bedanya 2 pangkat N-1. Berarti apa? Tinggal 2 pangkat N kurang 1. Itu sukunya. Jadi kalau ditambah datanya suku 1000, ya berarti 2 pangkat 1000 kurang 1. Berarti apa? 2 pangkat 999. Gitu. Nah, kalau yang bintang 2, berarti apa? Suku pertamanya adalah 2, dikali bedanya 3, pangkat N kurang 1. Berarti kita punya apa? 2 kali 3 pangkat N kurang 1. Itu adalah SN-nya. Seperti itu. Gitu ya. Nah, kalau sama seperti tadi juga, kalau ada barisan geometri atau barisan ukur, di sini juga ada apa? Juga ada deret ukur. Gitu ya. Ada juga yang namanya deret ukur. Deret ukur itu apa? Deret ukur adalah jumlahan suku-suku pada, ini ukur atau geometri ya, pada barisan geometri. Gitu. Contoh kayak tadi, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, dan seterusnya. Kalau ditanya jumlah 5 suku pertama, ya berarti 1 tambah 2 tambah 4 tambah 8 tambah 16. 3 tambah 4, 7. 7 tambah 8, 15, 9, 3, 1. Oke. Kalau ditanya J1000 bagaimana? Nah, ada rumusnya gitu ya. Kalau kita punya JN itu apa? Suku pertama dikali R pangkat N kurang 1 bagi apa? R kurang 1. Itu ya. Jadi itu rumus untuk jumlahan suku ke N pada barisan geometri. Jadi kalau ditanya J1000 ya berarti apa? Ya 1 dikali apa tuh? 2 pangkat 1000 kurang 1 per 2 kurang 1. Berarti apa? Ya tinggal 2 pangkat 1000 kurang 1. Dapat J1000-nya. J1000 ya. Seperti itu. Oke. Ini adalah contoh bagian barisan dan deret. Kita akan masuk kepada aplikasi dari barisan dan deret aritmatika dan juga geometri.